Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Masih bersama saya di channel Rozi Tutorial Desain Grafis. Pada video kali ini kita coba akan belajar membuat mock-up baby atau sebuah hiasan dinding ya, semacam souvenir untuk kado bayi anak kita yang sedang ulang tahun misalkan ya. Di sini saya membuat desainnya, nanti konsepnya seperti ini teman-teman. Jadi tentang langit ya, tentang atas awan. Di sini ada pelangi, kemudian ada matahari, ada mendung, balon dan lain sebagainya tentang awan ya. Temanya seperti ini. Baik, langsung aja, nggak usah berlama-lama, kita langsung menuju ke desainnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya tentang dunia desain grafis. Baik teman-teman, di sini saya ada beberapa file poster ya. Nah, kita sekarang menuju ke bagian tutorial Corel Draw poster. Kemudian kita menuju yang ke nomor 21, poster baby. Nanti hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Ini sudah siap cetak, ukuran A3. Insya Allah tidak pecah teman-teman. Ini saya zoom segini juga masih sangat detail sekali ya, hasilnya tidak pecah. Tidak pecah sekali teman-teman. Bagus. Nanti kalau dicetak tidak akan pecah. Langsung aja teman-teman bisa download dulu filenya untuk latihan ya. Filenya sudah saya siapkan di halaman deskripsi. Filenya ada font ya, nanti saya pakai beauty, Doraemon, Kabuter sama Flag Rodet. Fontnya ada di deskripsi. Kemudian filenya saya sediakan 3, yaitu EPS, kemudian CDR. Saya simpan dalam format X3. Teman-teman bisa buka versi minimal X3 ya. Jadi ini bisa dibuka di X4, X5 sampai CorelDRAW 2020 bisa. Kemudian saya simpan juga dalam format AI, Adobe Illustrator CS3 minimal ya. Silahkan teman-teman suka yang mana silahkan download dulu. Kemudian juga ada file PNG-nya, mulai dari jam, jerapah, matahari, rumah sakit, tanggal dan timbangan. Nanti ada semua di deskripsi. Langsung aja kita buka filenya. Teman-teman bisa buka yang X3 ini, CorelDRAW. Di sini saya buka CorelDRAW yang hasil desain saya. Langsung aja kita buka. Baik, di sini saya hanya akan mereview sedikit teman-teman, jadi tidak usah membuat langsung dari nol dari awal. Teman-teman sudah saya sediakan filenya di deskripsi, teman-teman tinggal download. Kemudian teman-teman buka seperti saya ini. Kemudian cara mengedit pertama teman-teman tentunya yang paling berbeda yang harus diganti adalah objek utamanya, yaitu berupa foto bayinya. Teman-teman siapkan dulu foto bayinya dulu ya, kita olah dulu fotonya. Misalkan di sini saya sudah menyiapkan fotonya seperti ini. Kita masukkan ke CorelDRAW. Kenapa saya pakai CorelDRAW? Karena hasil filenya itu relatif lebih kecil teman-teman. File seperti ini kalau kita buat dengan Photoshop itu minimal masih ukurannya di atas 100 MB teman-teman. Itu sangat berat sekali kalau laptopnya speknya rendah seperti punya saya. Jadi saya lebih suka pakai CorelDRAW. Tapi untuk mengedit mencerahkan gambar di sini saya mainnya di Photoshop. Ini saya sudah cerahkan di Photoshop teman-teman. Kemudian saya ekspor dalam bentuk JPEG dan saya masukkan ke CorelDRAW untuk kita layout. Setelah gambar teman-teman sudah matang seperti ini, warnanya sudah sesuai. Sekarang kita fokus ke bagian babynya teman-teman. Kita perlu memotong dulu. Cara motong kita bisa menggunakan tool pen atau bezier atau polyline, silakan teman-teman suka yang mana, atau freehand. Di sini saya lebih suka pakai pen. Caranya klik aja pennya, kemudian kita potong dulu. Kita nggak usah potong semua teman-teman. Kita lihat, kita butuh objek tangan dulu sampai ini ya. Jadi nanti tangan yang megang si baby ini kita akan tutup dengan menggunakan awan. Jadi biar kita tidak perlu menyertakan orang yang sedang menggendong bayi ini. Baik, langsung aja kita mulai. Kita potong dulu dari bagian tangan ini. Kita agak cepat aja teman-teman ya, nanti waktunya biar gak lama-lama. Saya potong agak kasar aja, nanti teman-teman bisa memotong pelan-pelan biar lebih rapi.
Baik, kita potong dulu sebentar. Jika teman-teman pengen belok, tinggal ditahan kemudian digeser mouse-nya ya. Nah, untuk para master, saya yakin pasti sudah mahir menggunakan tool ini. Dan untuk yang masih pemula, silahkan ikuti channel ini terus. Nanti kita bisa belajar bareng-bareng. Ya, kita potong dulu teman-teman. Untuk desain mockup ini sedang lagi ngetren teman-teman ya. Kalau zaman dulu ini namanya semacam seperti seni montase teman-teman ya, yaitu memotong gambar menyatukan dengan gambar yang lain. Tapi sekarang di era digital ini kita menyebutnya dengan istilah mockup. Sebenarnya zaman dulu sudah ada seperti ini ya, cuma zaman dulu istilahnya masih montase, kolase, mozaik, seperti itu teman-teman. Kita potong dulu, masih pakai pen, saya agak kasar, agak cepat aja. Nanti teman-teman bisa latihan sendiri cara memotong ya. Untuk rambutnya saya percepat aja, yang penting teman-teman tahu tekniknya dan tahu cara mengeditnya. Dan untuk para master yang sudah mahir, silahkan langsung download aja, silahkan diedit jika berkehendak template ini. Dan jangan lupa di subscribe atau di share video ini agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat tutorial berikutnya. Di sini saya menggunakan mouse biasa teman-teman ya, jadi bukan mouse pen atau mousepad, masih pakai mouse biasa. Kita potong kasar aja, waktunya biar nggak lama-lama durasi videonya, sehingga saya bisa langsung upload. Kita cek dulu gambarnya yang mau kita potong kira-kira arahnya segini teman-teman. Jadi kita potong lagi sedikit bagian bajunya sampai kira-kira yang akan tertutup dengan awan, tidak usah kita proses ya. Oke, ini aja cukup. Baik, sekarang kita potong teman-teman. Caranya kita pilih dulu yang hasil potongan kita, kemudian tekan shift di keyboard, tahan, kemudian pilih backgroundnya, kemudian ini akan muncul. Kita pilih yang intersect. Selesai. Ini kita geser. Sekarang kita sudah punya materinya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Untuk outline-nya di sini teman-teman bisa ungroup aja hasil pembuatannya. Kemudian teman-teman biar lebih mudah, di sini saya pakai dua garis bantu teman-teman ya. Sebenarnya bukan garis bantu juga sih, ini semacam sebagai hiasan ya. Hiasan semacam frame yang akan tercetak. Soalnya figurannya akan putih polos. Kalau hanya langsung figura terus ketemu gambar itu kurang menarik teman-teman. Jadi harus ada semacam frame solusi. Ini saya buat seperti itu. Ini teman-teman pinggirkan dulu ya. Kita kasih warna kuning biar nggak hilang. Kita pinggirkan dulu. Kemudian baru teman-teman edit dalamnya ya. Di sini kita cek dulu bagian objek utama. Saya angkat lagi. Outline-nya di sini saya menggunakan ukuran, kita cek ini 10 poin, kemudian pakai yang round, kemudian pakai yang round juga, kemudian ini yang offset ya. Dan dia istilahnya biar lebih mudah menghafal 10 tengah-tengah kiri. Oke, kita coba sekarang. Ini kita menggunakan dulu. Maaf teman-teman, agak bagus saya. 10 tengah-tengah kiri behind fill. Kemudian kita taruh di tengah-tengah gambar. Seleksi keduanya, shift pilih gambarnya, tekan huruf C untuk center horizontal dan E untuk center vertikal. Kemudian kita kasih warna biru. Sini saya pakai cyan yang CMYK biru merah. Itu teman-teman.
Itu cara mengolah gambar utamanya. Nanti teman-teman bisa ganti dengan objek dari klien teman-teman. Gampang. Setelah ini selesai, teman-teman tinggal pindah aja ke sini. Yang ini teman-teman keluarkan, kemudian yang ini teman-teman grup dulu, kemudian teman-teman masukkan ke sini. Turunkan ke bawah. Caranya tekan Ctrl di keyboard plus N, END, dekatnya Shift. Ctrl N, dia akan berada di paling bawah. Kemudian naikkan sekali, Ctrl backup, naik sekali, backup lagi, naik 2 kali, Ctrl backup lagi 3 kali, terus sampai dia ke atas. Jika terlalu ke atas, teman-teman bisa turunkan lagi, Ctrl BGDN, turun sekali. Kita naikkan lagi, coba. Oke, cukup. Kemudian kita geser di tengah-tengahnya pelangi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Tinggal caranya. Kemudian nanti tinggal teman-teman layout sendiri, tinggal ditata sendiri. Gampang. 3 koran besar, baik teman-teman, berikutnya ini saya hapus. Berikutnya kita tinggal mengganti identitas. Untuk pelangi ini dibiarkan aja, nggak usah apa-apa. Kalau mau diganti juga silakan dihapus. Ini semuanya nggak ada yang saya konfirm. Untuk fontnya di sini, ini maksudnya adalah jam kelahiran teman-teman ya. Jadi misalkan babynya si klien ini lahirnya pada jam berapa, teman-teman bisa ganti di sini. Untuk jam dinding ini jam beker, kemudian berapa tinggi badan, kemudian rumah sakit ini tempatnya, kemudian undangan, kemudian ada lagi date ya, kalender. Ini saya browsing di Google teman-teman, kata contohnya adalah icon apa gitu, misalkan icon jam, nanti akan muncul banyak icon jam PNG, nanti akan muncul banyak, tinggal teman-teman download, atau teman-teman bisa download di deskripsi juga sudah saya sediakan, yaitu berupa ini tadi, teman-teman bisa download juga di deskripsi, sudah ada semua. Baik, kembali ke pokok bahasan yang utama lagi. Setelah ini semua teman-teman isi, jam kelahiran, kemudian tinggi badannya berapa, kemudian rumah sakitnya, kelahirnya di mana, ini bisa teman-teman edit ya. Di sini fontnya saya pakai Doraemon karena fontnya karakternya padat dan dia luas, saya suka. Cuma di sini kelemahannya dia nggak ada tandanya teman-teman ya, nggak pakai tanda baca nih teman-teman. Jadi kadang kita harus buat secara manual. Seperti ini yang tengahnya saya pakai komputer, yang titik duanya, kemudian yang fontnya ini, yang angka ini saya pakai Doraemon. Jadi saya akali. Jika teman-teman nggak suka dengan font ini, bisa teman-teman pakai font yang lain, silakan. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini adalah berat badannya waktu lahir teman-teman ya. Misalkan berapa kilo, 3, berapa. Silakan teman-teman edit, bisa diganti juga, tidak convert ya. Kemudian berikutnya lagi yang atas ini adalah usia si baby pada saat klien itu memesan poster ini teman-teman ya, mockup ini. Misalkan di sini usianya 6 bulan, saya buat 6, kemudian mon ya, monnya seperti bahasa Inggris. Ini cara buatnya miring seperti ini gampang sekali teman-teman. Untuk yang masih pemula ya, kita belajar bareng-bareng. Yang sudah master mohon izin ya, kita belajar pelan-pelan yang pemula. Cara pertama adalah kita buat pen dulu ya, kita buat gambar seperti ini dulu. Misalkan mau dibelokkan arah ke sini, sebenarnya ini dasarnya adalah sama seperti membuat stempel teman-teman ya. Kemudian kita pilih tool text, kemudian kita arahkan ke sini. Lihat mouse saya teman-teman, jika belum ada perubahan di bawahnya huruf A, jangan diklik kiri. Jika sudah seperti itu, di bawah huruf A ada semacam rambut atau benang atau garis luas seperti itu, silakan teman-teman klik. Kemudian setelah masuk di sini, nanti teksnya akan mengikuti bentuk dari garis itu. Teman-teman ketik misalkan Dinda, misalkan namanya babynya itu Dinda. Nah, seperti ini. Kemudian mouse-nya kembali, sudah mengikuti teman-teman. Tinggal teman-teman ganti fontnya.
akan melengkung mengikuti alur ini. Kemudian cara menghilangkan garis pertolongan ini gampang teman-teman, tinggal teman-teman pilih yang garisnya ya. Kemudian klik kanan di sini, nggak usah dihapus, di klik kanan aja biar dia tidak terwarna sehingga nggak kelihatan, tapi sebenarnya ada garisnya. Kemudian untuk fontnya, untuk mengolah fontnya tinggal teman-teman arahkan ke fontnya. Baik, sekarang kita lanjut ke sini. Sebelah kanan ini adalah tanggal pada saat si baby ini usianya tepat 6 bulan ya. Misalkan 6 bulan mau dirayakan ulang bulannya, misalkan tinggal teman-teman beri tanggal berapa sesuai dengan tanggal kelahiran biasanya ya. Misalkan ulang tahun berarti tepat setahun. Seperti itu teman-teman. Baik, sekarang kita lanjut ke bawah dulu. Ini sama, ini saya pakai PNG aja. Teman-teman download aja yang tadi ya. Kemudian yang bawah, yang backgroundnya ini hanya mendung-mendung aja teman-teman, ganti kalau nggak suka ya. Ini hanya mendung juga awan, warnanya saya main perpaduan warna biru ya. Kemudian lanjut yang bawah, ini saya pakai label teman-teman. Ini juga teman-teman bisa download di YouTube, banyak sekali ya. Seperti ini ya, teman-teman bisa ganti aja kalau nggak suka. Kemudian yang dalam ini fontnya saya pakai ini teman-teman, Smile, ada di deskripsi, tinggal teman-teman download. Misalkan mau diganti teksnya, misalkan My Baby Girl, misalkan diganti My Baby Boy, tinggal teman-teman ganti aja, nggak usah lama-lama harus membuat ulang. Yang tengah misalkan panggilannya si boy tadi itu, misalkan namanya misalkan siapa ya, misalkan namanya untuk yang bayi laki-laki misalkan Ahmad. Nah, seperti itu, tinggal teman-teman ganti aja, tidak ada yang saya convert, gratis teman-teman. Tinggal teman-teman subscribe dulu video ini, kalau teman-teman berkenan silahkan di share ke teman-teman yang lain, kemudian silahkan di download. Nanti filenya dari Google Drive teman-teman, tidak saya password, tinggal download aja. Yang bawah ini adalah nama panjangnya, nama panggilan, kemudian nama panjangnya, nama lengkapnya kan ya, seperti ini. Kemudian yang bawah ini adalah tanggal lahirnya, 1 April tahun berapa misalkan. Kemudian yang bawah ini adalah label teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa undo, kemudian bisa klik di sini. Ini sama dengan yang membuat tadi ya. Ini sebenarnya ada garis pertolongannya teman-teman ya, merah ini, kuning. Cuma garisnya saya hilangkan, saya sembunyikan tanpa warna, kemudian saya main di teksnya. Teman-teman bisa ganti di kali di sini. Teman-teman ganti namanya, orang tuanya si baby dari siapa ya. Fontnya saya pakai font rounded, teman bisa ganti, kalau nggak suka bisa ganti apa ya, silahkan. Kemudian untuk yang berikutnya ini saya pakai vector aja teman-teman. Teman-teman bisa cari di Google dan diedit. Ini saya kembalikan dulu. Baik, setelah itu kita coba belajar untuk mengekspornya teman-teman. Ini kita kembalikan dulu, tekan P, klik kanan di warna putih, tekan P, klik kanan di warna putih biar berwarna putih. Sekarang kita coba untuk mengekspor. Kan kita mau cetak ini ceritanya, jadi harus kita simpan ke dalam bentuk JPEG. Ada 3 cara teman-teman. Yang pertama pakai ini export, atau shortcutnya Ctrl E, kemudian atau pakai file ini ada di sini, ada di sini juga. Jadi banyak cara. Kita cek dulu layoutnya, setupnya berapa ini. Biasanya kalau untuk kertas A3 itu saya nyetaknya resolusinya 396 dpi. Kalau banner 72. Kalau kertas biasanya mesin kecetakannya itu pakai yang apa ya istilahnya, pakai yang sebesar mesin fotokopi itu teman-teman, cetak yang laser atau apa namanya. Jadi pakai 300 pixel tidak apa-apa. Ya sudah teman-teman cek, kemudian teman-teman ekspor, kemudian teman-teman simpan, misalkan saya simpan di desktop aja.
saya beri nama baby. Formatnya teman-teman pilih JPG, jangan lupa. Jika sudah klik export, tunggu sebentar. Warnanya jangan lupa disetting ke warna JMYK. Ini biarkan aja 100 jika laptopnya kuat. Jika RAM-nya rendah, teman-teman bisa turunkan ke 80% atau ke 75%, silahkan. Kita cek ukurannya ya, kemudian sekarang 42 ya. Ini enggak masalah sebenarnya. Kalau bedanya cuma 0,1, di belakang koma itu enggak masalah. Kemudian setelah pas ukuran A3, yang terakhir adalah resolusinya dicek juga. Kita cek ke 300, kita pastikan. Jika sudah, bisa teman-teman tunggu loadingnya atau bisa teman-teman langsung oke. Di sini langsung saya oke aja biar cepat ya. Kita loading, oke, sudah tersimpan. Kemudian kita menuju ke desktop. Ini tadi saya beri nama baby. Dan hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Ya, ini hasilnya teman-teman. Hasilnya sangat detail dan insya Allah tidak pecah kalau dicetak. Nah, desain ini bisa teman-teman download dan teman-teman bisa pergunakan untuk kepentingan teman-teman. Silakan. Demikian teman-teman apa yang bisa saya share pada video kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya, dan semoga kita masih bisa bertemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton channel ini dan jangan lupa di subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.